Itu rapper nggak pernah bisa puasa tuh. Eminem. Waduh, Eminem. Pas banget nih kita lagi audisi, anggota baru. Saya tersingkir nih. Kita lihat nih siapa menangnya nih. Tasya apa tongkrongan bapak-bapak komplek? Atau apa yang satu lagi? Oh, belek. Belek. Coba gini ya dipilihnya ya. Iya. Kita pasti gak bakal menang. Tapi kemarin tuh pas diundi, kita cuma terakhir, men. Iya. Iya kan, gue sampai ngomong sama dia, wah kita terakhir, tapi nggak apa-apa, kita bisa evaluasi kan, gitu pengen lihat. Nggak juga sih, nggak juga ya. Orang kita ngantuk. Jadi mungkin buat tetanggawan dan tetanggawati yang belum tahu, kemarin di podcast alhamdulillah kita juara 2. Mendapat hadiah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Emang ada dibayar dicicil kan nggak ada. Iya benar ya. Jadi kemarin kita memutuskan iseng sebenarnya ya. Betul. Kenapa enggak nih ada event podcastan, persembahan podcast Ancur sama Spotify, kita iseng submit. Iya. Alhamdulillah Nyangka berjalan ya. terus ya kan. Tiba-tiba masuk 50 besar, masuk 50 dulu ya. 20 besar, akhirnya masuk grand final dan Tapi masih banyak yang iri. juara 2. Apa? Masih banyak Itu yang iri. wajar. Nih, kalau mau kan bilangnya yang ikut Mantan penyiar. Mas Adit, siapa lagi, Jody, Anto, iya itu kan. Nah kalau dia nggak diperhitungin kita Iya, nonton. benar ya. Masa curang nih ikut Disco Pantera sama Udah pasti Insomnia. juara. Enggak lah, kan ini hitungannya podcast kita baru. Kita juga ibaratnya baru-baru belajar ya. Baru. Iya. Orang mungkin Adit sudah terkenal sebagai penyiar, Jody sebagai penyiar, gue sebagai pemutar lagu. Tapi kita tidak ada podcaster di sini. Betul. Ini Dan sebelumnya benar-benar. malah kita lebih parah lagi belum pernah kerja bareng ngobrol. Betul. Gua sama Anto sih pernah. Cuma Iya. Gua sama Adit malah belum pernah. Ini pertama kali kita dipertemukan bertiga. Iya. Jadi sebenarnya malah kalau Tapi gue sebenarnya pernah kerja bareng sama lo, tapi mungkin lo lupa udah lama. Tapi waktu itu gue sama Feki acara Joki 3-in-1 hoodnya Postel di Senayan. Kita pernah satu tenda, cuman lo kan sama Surya waktu itu kan. Gue MC Games, gue MC State, tapi lo udah selesai, lo yang pagi, gue yang sorenya. Pokoknya pernah lo udah lama banget 2016. Tapi ya berarti dia nggak ingat. Dia nggak ingat, emang. Nggak perlu diingat-ingat. Ya sekali lagi. tapi sebenarnya Ya sudah lah, anggap main lalu. ya. Oke, terima kasih buat Terima kasih. Spotify, Podcast Hancur, Podcast Hancur, Spotify, Tepoci. SAE. Itu Iya. penting banget loh pas mungkin teman-teman yang bantuin kita nih. Iya, tim kita. Tim kita Karena luar biasa ya. Luar biasa juga kan kemarin juga dapat insight dari SAE Workshop. juga, Workshop. Workshop. Itu penting banget. Mengenai audio. Ya itu dia. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar ada Adit, enggak. Kan enggak. banyak teknis ya. Ya. Ada audionya, gambar, kualitas Betul. gambar, terus apa ya? Kema- Apa sih yang kepiawaian berkendara. Enggak. Nggak ada. Apa sih yang ditawarkan? Kan ada yang tiap-tiap podcast kan punya keunikannya ya. Iya, betul. Kayak yang juara tuh si Tasya apa? Tasya kan dia Podcast kayak Dia Nyesel. storytelling dia. Dia adalah yang relate dengan Bukan storytelling ini tentang career coach. Oh Nah, iya, tapi dia cerita aja sendiri iya, kan. dan podcastnya berkenaan dengan yang relate dengan kehidupan anak-anak yang pekerja. Betul. Ya, Ya, mungkin hilang anak-anak muda arah, yang bekerja. hilang arah kalau mau karir kemana. Iya, betul. Terus ada yang arahnya ke komedi, arahnya ke finansial ya. Betul. Yang si Kemarin ada arah ke Gacuan, musik juga. Ada yang arahnya ke musik. Ya banyak kan masing-masing punya keunikan. Karakter. Apa sih yang mau diangkat karakternya gitu. Cuman memang kalau yang kebanyakan teori kita juga nggak tahu tuh arahnya Ya itu kemana. nggak tahu. Iya, kebanyakan teori itu apa ya? Tapi kalau Kiwa sih ngerasa tuh kayak teori Darwin. Ini ya. bukan kebanyakan teori, kebanyakan teri kayaknya. Tapi juara favorit. Dan favorit dia Keren. gokil loh dia. Keren. Luar biasa. Walaupun Oh. kayak mas-mas skin tibik itu ya dandanannya. Ya. Tapi kita dalam waktu kurang 8 menit lah, 9 menit kita udah bisa menguasai RRI lah. Ya, saat itu. Lo Belanda. Ingat tuh zaman PKI kan gitu. Pak Harto, kamu bisa menguasai RRI dalam waktu 5 menit? Begituin kan saya. Lo dari PKI ke Pak Harto. Kan di film PKI begitu. Anda bisa menguasai, kan RRI waktu itu kan direbut sama PKI. Iya. Iya kan? Jujur gue belum pernah nonton lo film.
Lu belum pernah, wah bener-bener PKI. Lu pada kecil hitam. Pasukan kutang hitam lu. Waduh, nah ini nih yang bikin kita deg-degan kemarin. Kayak gini-gini nih. Tapi alhamdulillah. Amin. Sebenarnya kita juga nanti nextnya mungkin Tanggawati pengen ngajak ngobrol sepun juga tuh finalis ya. Ya, Iya, betul. boleh tuh kita undang juga ya. tuh. Seru-seruan. Kita ngobrol bareng-bareng finalis podcastan yang tahun kemarin. Betul. Dan kemarin-kemarin juga terima kasih buat tetangga-tetangga kita yang datang sini tuh. Iya. Si Uus, Oh iya. Uus, Gilang, Gomblo, Terus terus Resa. Reza penerjun Penerjun, dan juga Reza Reza Hotel ya. Reza Hotel. Reza Hotel. Terima kasih. Terima kasih Sama banyak. kesini. Iya. Gitu. Nggak usah. Tepuk tangan. Itu proyek thank you udah Iya, bagus iya. dia. Tapi kalau gitu berarti kita gimana nih masih ngundang tetangga-tetangga kita? Masih Masih lah. ada tambah lagi nih? Masih ada. Masih banyak tetangga-tetangga kita yang punya berbakat lah. Iya. Bapak-bapak yang berbakat di sini banyak. Padahal kita nggak berbakat ya. Iya benar. Kan kita pada dasarnya pintar, tapi emang nggak ada dasarnya kalau kita. Keren bagus nih. Iya. Berarti dia lagi sadar nih bagus nih. Bagus. Iya. Oke. Tapi masalahnya gini kan sekarang lagi musim hujan. Betul. Ya kan musim hujan. Kalau misalkan tradisi keluarga sekarang jarang masak. Betul. Biasanya kayak Grab Online. Shopfood, Oh apa iya, segala- benar. Shopee Food atau segala macam. Nah, kan kadang-kadang mau pesan makanan bisa sejam gara-gara hujan. Harusnya tradisi memasak tuh di keluarga harus ada lagi. Ada kalau lagi hujan, geluduk-geluduk hujan-hujan, duduk-duduk gak jajan-jajan. Ya udah. Jadi lu bikin podcast ini jadi ngoprok. sendiri. Podcastnya gitu dong. Ayo, ada di kelas mana? Nah, kalau konten Mereka TikTok. kita undang orang yang bisa jago masak, masakin kita. Ya tapi sebelum dia masak kita tanya dulu apa dia. Iya benar. Dia jago punya usahanya masak, apa ya? iya. Dia di bidang kan masak macam-macam. Perjalanannya gimana kok bisa akhirnya dia memilih profesi sebagai tukang masak. Oh, dia profesinya untuk masak. Iya. Tapi emang juru masak itu beda-beda ya. Ada bisa masak. Kayak lagunya Hello kan suka memasak, suka Kita memasak, asli apa? suka memaksa. Waduh. Gue sampai lupa asli. Jadi kita panggil deh tetangga kita deh. Ya. Iya. Gini cara kalau panggil. Ada wertek lagi. Jod, gue takut ini diambil lagi panitia deh. Kayak kita pikir-pikir ulang. Iya. Kita kasih belek aja deh kan. Kita Nggak minta apa-apa ini sih jangan diambil. Kita jangan balik. Wah, wih. Duitnya belum masuk. Sama alat podcast. Oh iya, alat podcastnya. Mahal itu. Dan ya, alat podcast juga bisa taplak loh. Taplak kan buat alas meja. Itu alat Kalau gue podcast. ada nggak Mike. Iya. Mana tangga kita ya? Katanya jago masak. Mungkin Dia lagi lagi radiance. Motong-motongin bawang apa. Namanya bener nggak sih radiance? Bukan ya? Apa bikin bumbu ya? Nggak sih? Gak tau gue arti. Ntar tanya aja sama dia. Iya. banget dia anak nih. Tuh badan gue lengket banget tadi habis. Tapi hujan tadi deres banget ya emang. Bener sih masak yang hangat-hangat nih. Masak air! Iya nih, tetangga kita yang tetangga banget ya. Tetangga baru. Tetangga baru kita ini yang gue bilang tukang masak nih. Tukang masak mantap. Bisa tetangga belum dimasukin grup WhatsApp nih. Iya kan baru. Ntar kita masukin. Nanti kita Dari masukin, sini 1 menit dimasukin kita ya? kick lagi. Enggak, kita punya grup yang gak ada jodinya. Iya benar. Ada grup di dalam grup lagi tuh. Iya. Kita kedatangan tetangga kita nih, tetanggawati Chef Yes. Norman. Apa kabar, Chef? Apa kabar, Chef? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Masih aja pakai topi masaknya di dalam ini? Enggak. Itu kan dalam donat, dalamnya ayam. Bobek David Caniago. Dulu masak internasional. David Agogo bukan. Enggak ini sebenarnya mumpung lagi hujan. Heeh. Banjir kan siapa tahu pas ada ikan bisa Nyerok, bisa sambil nyerok gitu. Orang Betawi bilang neger, Neger. Biar tahu alamatnya kan. Diserok. Bisa. Sherlock. Biar nggak nyasar. Sherlock, bener. Pesan tadi lama lagi motongin kunyit. Nih, kacamatanya kuning gitu. Cipratan. Cipratan. Chef Norman sekarang ngapain aja nih, punya usaha apa lagi Kesibukan kegiatan apa, apa? ya. Kesibukan apa? Kesibukannya ya sekarang
lebih ke jadi konsultan sih, karena lebih fleksibel. Konsultan. Lebih fleksibel kerjanya, nggak apa ya, nggak terlalu habis di situ gitu. Jadi masih bisa bagi-bagi waktu dan masih bisa ngerjain yang lain gitu. Gitu. Jadi Konsultan itu maksudnya ngapain? Jadi kalau ada orang buka usaha kayak Iya, gitu jadi ya, kalau dia misalnya konsultan buka sama dia. restoran, jadi set up restoran dari awal. Buat menu segala macam ya? Bikin menu, bikin sistem dan lain sebagainya. Oke, tapi mau kita flashback dulu kali. Flashback dong. Flashback Oh, dulu. Awal jadi mula. Awal mulanya. Kok bisa jadi chef? akhirnya Betul. kecemplung jadi chef tuh gimana? Sebenarnya sih nggak cita-cita. Nah, kan? Berarti kecemplung bener. Tapi dia jadi dokter kayak Susan. Cita-citaku ini jadi dokter, jadi chef. Oh, tadi Om Norman bawa pisau dapur. Yang kecil aja. Potong lidah dia nih. Aduh, oke. Kecemplungnya. Iya, kecemplung. Jadi tadinya tuh cita-citanya bukan jadi chef. Pengen sekolah penerbang. Cuman wah kayaknya mahal biayanya. Nah, waktu itu pas lagi kebetulan orang tua saya kerjanya di kena layover lah. Jadi udah gak kerja lagi, terus Kena PHK. itu saya kelas 3 SMP kayaknya. Kelas 3 SMP tuh bapak udah gak kerja. Mapot Jadi- itu di mana? apa? Itu 3 SMP tinggal di mana? Gua di Domisili di Sukabumi. Oh, Oh, like Earth. Like, Like Earth. Wow. anak daerah. Iya, like Earth. Baru. terus. Iya. Tapi bokap lagi tuh kerjanya maksudnya di bidang kayak apa? Tekstil. Oh, tekstil, bukan kayak lo ya, masak Bukan. atau di Nggak proses. ada sebenarnya, nggak ada yang yang di keluarga gue di yang keluarga dimasak nggak tuh nggak ada. Iya. Oh. Terus 3 SMP ternyata 3 bokap SMP kena bokap layoff. kena layover. Nah, gue kan kasihan ya maksudnya. Wah, Iya, ini biaya. biaya untuk sekolah penerbangan itu mahal Mahal banget. banget, ya. Nah, akhirnya gue fokus ke nyari sekolah yang ikatan dinas. Oh, Jadi gue nyobain daftar ke dulu tuh masih IPDN ya. IPDN, Sekolah benar. Oke. Gue daftar situ nggak lulus, terus daftar ALAJR tuh yang di bawah Dishub. Iya di Oke. Solo. Jadi Pokoknya sekolah-sekolah di bawah pemerintahan sekolah gitu di ya. bawah pemerintahan, karena gue cuman pengen mikir gue Ya, pengen ya, sekolah tapi gue nggak mau ngeluarin Betul. biaya gitu. Ya. Itu udah lulus tuh Yang di Solo. tes, iya Dishub tuh tes akademik udah lulus, tes fisik udah lulus. Cuma yang terakhir pas wawancara tuh gue nggak lulus. Gua rasa sih pas wawancara juga jawaban gua nggak ada yang melenceng, nggak ada yang miss, jawaban gua bener semua. Cuman mungkin kan dari sekian ribu daftar, Ya. gua udah termasuk yang 200 apa berapa. Pokoknya yang diambil itu seleksi cuma ya? 40 taruna. Oh, dari sekian ribu Dari tuh sekian 40. ribu. Buset, 40 doang ya. 40 Pusing doang itu yang juga yang diambil. nyeleksi pusing. Jadi ya udahlah, belum rezeki. Nah, terus gue dapet PMDK dari Undip kalau nggak salah. Oh, PDKT mulu dapat PMDK. Iya benar ya. Undip kan Universitas Pangeran Diponegoro ya? Iya, di Ponegoro di Semarang. Semarang bener. Bukan Universitas di Pajajaran bukan ya itu ya? Wow. Tapi tadi bawa penggorengan nggak? Tempeleng aja nih gila. Terus. Terus Iya, terus masuk Semarang nih ceritanya. itu dia pas gue dapet PMDK, gue juga nggak ambil karena kan gue mikir PMDK tuh tetap bayar. Tetap bayar. Sekarang. Iya Terus sih. Gimana? Terus ada gua kos mesti- lagi, tinggal di Semarang kan kos mikirin lagi. Living costnya kayak Living gimana? cost. Akhirnya gue waktu itu cuman dikasih duit nih sama orang tua, cuman buat setahun doang. Nah, Jadi ya udah gue ngambil yang D1. dan cepet aja lah ya. Cepet aja. Terus gue beneran jadi sambil kuliah tuh gue udah gak minta duit lagi tuh sama. Jadi beneran cuman dikasih sekali itu duit. Kasih Sisanya udah udah sisanya cari sendiri. lu cari sendiri ya udah. Kos tuh Jadi biaya kos apa sendiri semua tuh. Nah biaya kos tuh waktu itu teman-teman SMA sewa rumah. Terus gue diajakin karena Oh, udah lu tinggal sama gua aja gitu. sama kita aja. Akhirnya gue tinggal sama mereka Soalnya berarti ini di Semarang ya? di Bandung. Oh, di Bandung. Akhirnya Ke ngambil di Bandung. Akhirnya gue ngambil di Bandung. D1 itu. D1 dulu di Bandung. Kampus Di Akparindo namanya. Oke. Oh, pariwisata ya. Pariwisata. Jadi gue di situ kuliah. Pokoknya gue rajin lah kuliah karena emang Iya, pengen cepet Iya, lulus. pengen Biar cepet beres. lulus, pengen Ada cepet motivasinya dapat kerja. gitu lah ya. Jadi karena gue rajin tuh sama kampus, gue tuh kayak di lu mau nggak nih nanti kerja hari Sabtu sama Minggu ada casual, jadi kayak DW gitu.
di hotel-hotel biasanya kalau ada wedding, kalau nggak ada conference. Capek nggak tuh dewe gitu? Lumayan. Tiap hari kan dewe itu kan capek banget. Astagfirullahaladzim. Dewi. Enggak pakai i tadi. Enggak, Oh, bukan di, enggak. bukan di. Kalau pakai i jadi Dewi. Iya. Ya. Kalau pakai K, DWK. Nah, Gitu. udah. Daily Kalau worker. punchline tadi ya, kenapa? Daily worker. Oh iya, oh iya. Kiriman dari tetangga. Nah, ini baru Dewi. Nah, ini baru dewe. Kalau saya masuk biasanya ada iklan. Oh iya. Running text, running Ini text. dia, Dia kopi beli dari tetangga. es kopi, Asbak, hitam es tetangga. Dari tuku. Oh tuku. Kalau ini nggak ada counter ya? Nggak ada. Makasih nih. Terima kasih, Toko. Ya makasih banget ya, Ja. Lu gitu doang nih. Udah. Udah gitu doang. Ya Allah. Jaga minum dah. Kopi tapi cuma satu nih. Ketigaan. Oh iya. Nah, kita minum nih. Gitu. Oh, ini kopi susu tetangga, yang kopi Sebentar ya, Chef, susu. kita ngopi dulu nih. Ya, Ini Chef. Lu nggak kopi ngopi, Chef? Kopi hitam. juga? Kopi Nggak hitam. suka ngopi? Nggak terlalu ya? Nggak. Lagi enggak. Lagi Lagi sukanya ngemain. Memantek kalau gua. Aduh, memantek. Lo suka ngopi? Berapa lembar? Fotokopi. Oke. Iya, Ajib. Lanjut. Lanjut. Ditawarin tuh karena ngelihat kampus ngeliat lu Iya, rajin. iya. Mau nggak Berarti tiap lu kayak weekend kerja. tiap Mahasiswa weekend lu teladan dewe. berarti ya? Iya. Kan Karena gua kerja tuh yang punya motivasinya dia kuat nih. Setiap hari Sabtu Minggu tuh gua kerja. Hmm. Dibayarnya 7.000 waktu itu. di tahun berapa? di kampus. Kerjanya bukan di Di kampus, DW-nya di hotel. Misalnya hotel yang ada kerja sama apa, kampus aja ya. Gua kerja 7.000? gitu. 7.000 zaman itu. Biasanya kalau hotel kan UMR, suka mempekerjakan tapi- kampus-kampus. UMR daerah emang kadang-kadang parah juga ya. Nah, terus Tapi kan jatuhnya dia kayak anak magang. Ya Pak. mikirnya Oh, magang, iya. dewe Kayak kan. anak magang. Benar-benar. terus bukalah hotel apalagi ya di Bandung ada buka Sheraton terus Hyatt Regency dulu. Nah, gua di situ. Nah, di situ lumayan kalau dewe di situ Oh, 20.000. Lumayan ya. Lumayan, 20.000 Saat lumayan itu tuh. 20.000 sedang. 20.000 karena Itu langsung di kitchen. Dewe-nya. di kitchen. Di Karena F&B emang lu ya, F&B ya. pas kuliah jurusan lu udah itu udah di Tata situ. Boga. Dewe apa sih, Dewe apa Boga. sih? Daily worker. Jadi Oh, dia buat mau Pekerja harian. Gua tuh pokoknya kalau nggak di dapur dewe di bangket. Ah ya, Jadi pokoknya di masih bangket areanya gua, masih wah, sama tuh. ngelindingin round table, Ya, ya, round table. stacking kursi, kayak ya. gitu-gitu lah. Iya. Apa namanya? Ini ngelapin water goblet. Ini apa namanya? rempel. Apa tuh yang bikin ini? Rempel. Iya, apa namanya? Linting meja, rempel meja. Iya, apa namanya ya? Nggak ganja. Bikin pinggirannya itu loh, saya Linting. bisa jadi. Nutupin meja. Oh iya, kayak gitu. Apa ya namanya? Gua lupa Pakai gitu. side skirt gitu. Pakai tengah paku payung. Kalau yang pakai paku skirt, itu, iya, kecil. kayak gitu. Jarum. Heeh. Pentul. Terus ngelipetin Skirting. skirting, side Oh, skirting. squirting. Kalau di Skirting. kalau di dapur ya kerjanya kayak ngupas kentang, Ngupas-ngupasin, ya, prepare ya. lah, prepare lah, suruh nyuci gitu. Jadi belum kemasak juga. Ya. Tapi kan memang harus dari situ. Emang dari situ. situ. Ya, Prosesnya. emang dari bawah proses tuh Iya. mau jalan. Sampai Terus- akhirnya Sampai akhirnya D1 belum lulus tuh kan pas D1 sebelum lulus tuh mesti job training. Yes. 3 bulan gue job training. Terus habis job training gue disuruh kerja. Jadi dapat kerja gue Langsung. Wah, mantap. habis kerja terus gaji gue langsung kayak kaget gitu kok. Wah, gue pegang duit Wah, banyak akhirnya banget megang pada duit. zaman itu ya. Iya. Jadi gue gue nggak mau ini dulu lah. Gue langsung ngambil kuliah lanjut lagi. Oh, D3. bagus nih nggak ada. Mantap. Biasanya orang kan udah kuliah, Iya, udah dapat kerja duit. aja nih. Iya. gua gitu. Kan gitu Gue biasanya lanjut udah cuma duit D3. ya. Lanjut lulus, D3. Di NHI apa di mana? Enggak, Masih di situ juga, Di kemarin situ juga. Gue lanjut terus abis gitu ya udah sepanjang itu kan ya udah naik juga ya gaji Ya, ya. segala macem. Terus gue Sambil dong berarti? Kerja lu sambil sambil kuliah tuh? kerja. Hebat sih. Gue bisa kerja bagi gue waktu. malam. Malam gue kerja, pagi sekolah gitu aja tuh. Nah terus adik gue suruh gue kuliah ke Bandung. Udah lu berangkat ke Bandung kuliah. Nah adik gue arahin ke pastry. Jadi Oh, saya di bidangnya pastry, sama di berarti bidang ya? yang sama. Tapi pastry, cool kitchen dia. Pastry, ya di pastry akhirnya ya udahlah dia sekarang juga sama kayak gue juga. Pas kuliah tuh dia fokus juga, tahu diri lah ya, ngeliat iya. orang tua. Jadi kita tuh pengen keluar dari gua nggak mau deh, gua nggak mau susah begitu, gua nggak mau susah. Jadi kita harus Bangkit, fight ya.
ya alhamdulillah adik gue juga sekarang karirnya Mantap ya. cukup Jadi cukup bagus, jadi ya lumayan lah jadi corporate executive pastry chef di Mantap. salah satu hotel di sini. Hmm. Dia pegang Asia kan. pastry tapi dia ya. pastry, man. Pegang Asia. Itu bedanya kalau pastry itu dia masaknya nggak cepet-cepet. Karena Santai bikin dia. kue. Karena pelan tapi pastry kan. Iya. Pasti, waduh. Bagus Berarti juga dia bikinnya dia. pasangan tuh ya. Pak Sutri. Itu Pak Sutri. Iya. Nah ini Oh kok. iya. Wah ini salah, Terima ini salah masak nih. Thank you. Si Ros salah masak si Ros. Sambil nih, sambil makan kita- chef. Gitu. Jadi di sini paling enak, Chef. Ini air putihnya di sini paling enak. Wih, enak banget, beda sama yang di Ya rumah. kan? Oh dia punya chef ya? Iya. Jadi bukan makanan gua. Bukan punya lu. Oh iya. Punya lu belum datang. Ini boleh sambil makan lah chef ya? Beneran Nih, dimakan. kebetulan kita yang masak. Iya, gitu. Si Ros yang masak nih. Nanti dinilai. Juga Apa? makan Di sambil di sini emang selalu begitu. Oh, Nah gitu. kita ngobrolnya bertiga lu makan aja. Iya. Makan aja. Sambil, Makan, sambil. makan. Sambil makan nggak apa-apa. Sisain tuh daging itunya. Oh jadi pressure ya? Jadi pressure. Iya. Ya chef kalau Terus, butuh ini. terus. Nah, aduh gimana ini. Sambil lanjut, chef. Oke. Jadi Makannya. ya udah. Terus gua hijrah ke Jakarta. Ini setelah lulus nih. Oh, yo setelah lulus lah, setelah adik gua juga udah beres. Udah beres ya. Pindahlah ke Jakarta hijrah. Baru hijrah. Adik gua juga sama gitu, adik gua narik adik gua yang satunya. Jadi Wah. kita kayak MLM. Iya. MLM jatuhnya. Betul. Seru juga sih. Gitu. Ya. Jadi saling My name membantu is ya. what? My name is who? Wah. Slim Shady, MLM. Eminem. Itu Eminem. Eminem pelayan seksi ya. Wah Eminem banget. Diulang 6 itu, bukan Eminem. Ini ada yang ini nih, chef nih tusuk aja nih. Oh, kesel. Itu rapper nggak pernah bisa puasa tuh. Eminem. Eminem, waduh, Eminem. Pas banget nih, kita lagi audisi, Iya. anggota baru. Saya tersingkir nih. Oke. Tapi akhirnya dengan proses tadi yang dari kuliah D1, D3, kerja di hotel, sampai akhirnya sekarang lu dikenal sebagai public figure tuh gimana tuh prosesnya? Ya pas Iya. Ini ke susah Jakarta, ya lumayan lah. Proses panjang ya. Prosesnya Akhirnya pindah nih, panjang. Jakarta. Akhirnya pindah ke Jakarta, kerja. Di mana awalnya waktu kerja di Jakarta? Iya Jakarta. Nah, pas kerja di Jakarta itu gua karena dulu tuh di hotel tuh penghasilannya cuma pas-pasan ya. Jadi pas gua nikah, kalau buat single sih Ya, masih lebih oke lah dari kalau cukup. pas single. Tapi ternyata pas Pas nikah, berkeluarga ya. waduh, kayaknya Oh, pas banget. nggak bisa nih ngepas banget karena zaman dulu tuh nggak kayak sekarang. Jadi pekerjaan seorang chef itu banyak banget fieldnya. Bisa di hotel, bisa di kalau Resto, catering ada. resto. Kalau yang baru tuh maksudnya resto juga dulu ada. Iya. Cuman kalau sekarang tuh bisa kerja sama brand, kerja online, iya, kerja Oh, iya. itu iya, di iya, TV iya. dan Lebih- lain lebih sebagainya. luas ya. Jadi Luas. sekarang tuh Lebih enak ya? lebih luas. Ya, ya. Jadi Dulu belum ada kayak gitu Dulu ya? belum ada kayak Belum, gitu. iya. nah, akhirnya gue putusin malah ya udah gue keluarnya dari hotel, gue nyari kerjaan. Akhirnya gue kerja di logistik. Oke. Gue kerja di logistik di perusahaan Jepang. Gue dapet luck ternyata di situ. Jadi dapet hoki di situ. Karirnya bagus sampai jadi kantoran, ya, jadi orang kantoran. Terus habis gitu pindah ke perusahaan Hongkong karena kayak di hijack zaman itu kan ya Pajak-pajakan ini dia ya. bagus nih ya di hijack tuh, pindah sampai gua bisa keliling-keliling ke luar negeri itu. Jadi justru bukan karena chef, Chef. gua ke Perusahaan luar logistik negeri itu. karena chef tuh baru belakangan aja. Iya. Justru karena yang si perusahaan logistik itu, karena di situ gua jadi GM area waktu itu. Itadakimasu. Iya. Kerjaannya Simple. gitu, ya kan? Ngajakin Simple. itu terus. Iya. Bahasa Inggris bahasa Jepang simple. Gitu, kampai terus Kampai, ini kita udah selamat makan, itadakimasu. Ya, Begitu doang ya? Iya. Tapi gimana prosesnya? Lu kan meninggalkan pekerjaan ibaratnya keluar dari Keluar comfort zona zone. nyaman ya. Iya, kalau dari zona nyaman, jadi benar-benar belajar dari nol. Cuman gue mikir lagi, oh iya juga ya kalau gue kuliah di manajemen transportasi 3 tahun,
waktunya lama juga dan keluar biaya. Ini gue bener-bener Belajar gue sambil belajar langsung. Ya. Lagi-lagi karena terdesak, jadi gue pada saat kerja tuh gue kerja bener-bener. Jadi bukan cuma di kantor, gue tanpa disuruh sama kantor pun kalau hari Jumat tuh waktunya staffing, gue pergi ke pelabuhan. Oh. Jadi gue ngecekin, gue nyuri-nyuriin manifest karena kan orang-orang bea cukai pada nggak ada deh tuh pada saat itu. Gue Kalau sekarang foto-fotoin gitu. kalau sekarang ada ya kerja mah ya. Pasti ada. Pasti Kalau ada. sekarang bea cukai sudah improve. The best. Sudah ya. improve sekali. Karena itu malam-malam, jadi Oh, udah malam-malam. pada balik. Pulang. Udah pada Nggak balik. ada orangnya. Nggak ada orangnya. Wajah. Ninja, Nggak ada ada orangnya. orangnya, nyindik-nyindik ya kan. Ya cuman kan ditumpuk di meja gitu ya, Betul. manifest. Wah, ya, ada gue lihat, Belajar terus gitu ya. difotoin kayak gitu. Terus bener-bener gue ikutin prosesnya. Oh, kalau proses ekspor kayak gimana, proses impor kayak gimana, sampai ujung-ujungnya gue punya usaha sendiri. Si logistik itu. Oh. Jadi gue punya usaha sendiri, usaha logistik sama catering dulu. Gitu. Jadi emang ada kemauan buat belajarnya. Betul, Om gitu. Anto. Iya sih. Dan dipaksa Kalau keadaan. kalau nggak, Iya, di mana ada bener, kemauan bener itu pas Nah, keadaan. tapi ada orang kan yang ya udah Pasrah aja. terima aja Pasrah, gitu. iya. Karena berarti Om Norman mau belajar, mau fight terus gitu, Iya. gitu kan. Nah, pas udah kerja di situ ada betul loncatan lagi gak? Pas dari kerja di logistik tadi? enggak balik ke hotel lagi. Gue ada catering kan. punya catering sendiri kan sama usaha. Terus bikin ada restoran, ada restoran. Terus, nah pas di TV-nya itu gara-gara ada temen kerja di TV. Jadi waktu itu di Trans 7 pertama kali TV tahun berapa ya? 2010 atau 2011. Lu mau nggak? Ini Ada cara. nah udah cobain aja dulu. Ya udah, gue cobain. Pas cobain, gue keterima tuh. Jadi tiba-tiba punya program sendiri di TV dan ternyata kerjanya susah. Jadi Beda pas ya? gue di depan kamera, Ternyata gue nggak bisa beda. ngomong, Iya. nggak bisa ngomong. Coba di bawah kamera gitu. Enggak ngomong, bisa kita gitu. ngomong. Bukan soal posisi di depan iya. kamera tuh bukan soal Oh, posisi sorry. di depan kamera. Padahal gue udah dibawa sama temen gue, dikenalin dulu ke kameranya. Iya. Wah, lanjutin lagi. Udah gue tolongin. Amen face ya. kalau gue bintang tamu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dijeburin lagi sama dia. Udah gue angkat tadi tuh. Iya. Gue pikir dia Malah diajakin jembur. dia nyetokkan diri di Mana sini. yang nggak mau makan nih? Udah ngincer lo ya. Iya. Nah, gue udah begini-gini balik lagi, begini balik lagi. Cobain dong kopi pakai sambal. Oh iya. Terus Jadi Ternyata yaudah, tantangan yaudah. tersendiri ya. Tantangan Masak tersendiri. depan TV. Jadi yang dan lu ya udah, jadi kalau misalnya lagi masak, ya gue masak. Sambil Tapi, jelasin iya, ini. nggak bisa Lupa, ngejelasin. harus jelasin. Gue ngomong, masaknya Iya. ketinggalan. Berbagi fokusnya susah Berbagi ya. fokusnya susah, cuman akhirnya gue belajar. Lama-lama bisa. Lama-lama ya itu karena kebutuhan Iya, juga. kebutuhan ya. terdesak ya. Gue harus bisa nih. tadi Tadinya kan episode-nya kan lumayan Malu-malu. 3.000, 5.000 Malu-malu. itu. Oh gitu Kan rezeki lu orang. bacain rezeki orang. Komen langsung dia gitu kan. Bacain rezeki akhirnya ya orang. udah lama kelamaan, wah ini kerjanya enak juga ya. Ternyata seru ya. Ternyata seru. Jadi dengan kerja di TV itu banyak kebuka banget ya, bisa kenal sama brand Iya. ini, brand Networking itu, berarti ya. Networking itu juga. benar-benar luas banget. Apalagi yang sekarang yang untuk online ya itu semakin banyak lagi ragamnya kan. Kalau dulu dari TV kemudian kerjanya off air gitu kan, TV off air, TV off air. Kalau sekarang TV ada off airnya juga, ada yang online-nya juga kayak gitu. Iya, iya benar. Makin banyak lah pokoknya kayak gitu ya. Makin banyak. Apalagi kan ibaratnya hidup pekerjaan atau ranah yang dikerjain sama Om Norman ini ya human interest. Siapa orang yang nggak suka masakan, nggak suka makan ya kan? Semua orang pasti makan, Iya, kan pasti butuh. makan. Gitu. Suka ini nggak? Saya suka. Kita juga udah ngincer kebetulan sih. Nggak mau kamar mandi dulu. Tadi ada manggil tuh kayak di depan. Nah itu kan mungkin orang taunya Chef Norman tuh celebrity chef sekarang kan. Kan Iya, istilahnya itu kan Betul, celebrity chef karena tampil di TV, Iya, Mana-mana Tapi ya kan. yang bisa gue bilang ya kalau Norman memang basicnya dari sekolah masak gitu. Iya, Betul. pariwisata. Kan ada yang so-called celebrity chef dia tidak punya basic sekolah. Otodidak. Otodidak. Ada yang belajar Cuman- dari YouTube. Iya, gitu terus doang. tiba-tiba mungkin dia menang sebuah kompetisi atau dia melalui jalur apa gitu sampai akhirnya menjadi
celebrity chef. Iya. Gitu. Tapi lu sendiri masih ngulik-ngulik gak sih sekarang? Kalau Masih gua. bikin masakan apa gitu? Ya, Ya, sekarang lagi tren apa, Man? Ya kalau lagi tren nih orang-orang ya untuk kalangan sekarang nih milenial sama Gen Z lah. Jujur kita sekarang udah ketinggalan nih makanan apa sih yang lagi Iya, tren karena itu. banyak banget yang viral. Anak-anak Gen Z ini kan sekarang wah Iya, atau makanan banyak ini. siapa bikin sebetulnya sih basicnya makanan-makanan yang lama-lama tapi dikemas lagi. jadi Basi dong lebih- kalau makanan lama. Diangetin Udah pakai Tupperware. Bukan. Masih lama nggak sih udah? Sabar. Bukan gitu. Maksudnya makanan dulu-dulu gitu ya. Iya. Jadi makanan lama tuh ya bikin kesel juga orang mau makan kok lama sih. Itulah jadi tolong jeburin lagi Lama-lama saya mangap nih. dari tadi tuh. Atau makanan yang di Taman Safari tuh yang kayak kambing. Apa sih lebih Oh, banyak itu cake lama atau namanya. makanan berat Nggak juga. perlu dibenerin. Makanan berat juga, cake juga. Cuman ya kayaknya sih kalau makanan yang sekarang tuh banyak yang cepet naik terus habis itu ya udah hilang. Iya, Kayak gitu. Kalau sekarang trennya apa? Kalau dulu kan orang tuh ada yang bikin burger. pedes-pedes, Nah, Ribs. pedes-pedes, Iya. Korea-Korea Heeh. tetap terus yang Simple-simple gitu. Iya, simple terus yang orang sini tuh kan keju masih main ya, masih, Oh, masih keju masih banyak ada ya? orang suka. Oh, untuk yang di middle to low sih Ah. masih ya orang yang dikasih burger terus kejunya banyak. Banyakin ya. Iya Mereka sih. Ayam keju banyak aja pada dulu Iya, ya. masih itu. Terus yang kayak apa ya, flavor shock itu masih orang suka dengan sesuatu yang unik, rasanya apa ya? Ya rasanya unik, terus rasanya tuh tajam, kayak ada asam, ada pedas apa segala macam. Itu juga lagi Tren ya? tren juga. Gitu. Iya kan anak-anak Gen Z kalau kadang gue lihat tuh di Instagram, gue lagi motoin foto gitu kan, makanan apa gitu. Karena ternyata benar mungkin makanan yang model zaman dulu balik lagi. Iya. Yang kita Ya, udah maksudnya kalau zaman dulu nih, ingat gak? kayak Dulu, chicken golden blue, ternyata gue nggak tahu diganti aja namanya, padahal itu chicken golden blue, umpamanya gitu loh. Iya, bener. Iya Ya kan? gitu. Betul. nah kalau zaman tahun 2000 berapa ya? 2014 deh, 2015 ada orang bikin burger semua. Burger semua. Itu tanpa masuk sosial media ya. Iya. Terus ada sushi semua. Maca Maca semua. Semua pakai maca. Sampai Sama- gue Sampai Rainbow, kue rainbow. cubit teh maca. Oh iya benar-benar. Iya, kue yang cubit hijau maca. itu. gue pernah lagi tuh di Bandung ada satu tempe apa sih namanya? Tempe deh. Tetap capek. majalah tempe. Tempo. Oh, tempe. Nggak tempe-tempe yang kayak keripik tempe gitu. Jadi keripiknya ada level-levelnya pedas. Itu gue suka banget. Oh kayak Maici ya. Modelnya kayak gitu. Itu sampai gue jadi reseller dia nih. Iya. Kan? Sampai dia nawarin gue. Gimana lo invest aja di kita nih kata dia. Terus jadi KOL-nya juga lu gitu. Enggak kata dia pokoknya lo jadi Invest aja. investor segala macam. Kita udah ada inovasi nih. Nah. Inovasi apaan? Kita ada tempe keju. Tempe keju oke nih, gue cobain. Oh masih oke. Oke, masuk. Sama nih, gue lupa ngawar, kita udah bikin tempe maca. Kok tempe maca? Maca semua Macet sih. Aduh, tolongin aja. Lah. Akhirnya gue mundur. ada masanya emang suka dibikin maca. Gue gak balas-balas lagi WhatsApp dia tuh. Iya. Masa tempe dibikin maca? Tapi lo udah kejebur jadi investor. Nggak jadi. Gara-gara maca itu. Gara-gara Gara-gara macanya maca itu. kayak aneh banget tempe masih dibikin maca. Iya sih. Ya ada macam-macamnya. Iya ada Dan sekarang lu punya berapa outlet, Chef? Nggak punya? Apa? Enggak punya sekarang. Justru Jadi sekarang cuma lu malah- ada ngurusin ada empat restoran. Restoran. Jadi Ya, lu jadi konsultan Ownernya ya? beda-beda. Gue Iya. cuma jadi konsultannya aja. konsultannya aja ya. Terus ya udah, maksudnya jadi konsultan tuh susah gampang ya. Nah itu gimana sih kalau jadi konsultan tuh emang lu harus supervisi juga turun langsung dari Iya. A sampai Z sampai Iya. kecil-kecilnya semua juga. Iya, karena kan research itu benar-benar menurut gua research adalah mahal ya, mahal Iya. banget. Gimana kita harus nemuin satu produk yang diterima. Jadi bukan produk yang wah, bukan produk yang mewah, tapi gimana caranya Disukain orang. Iya, nemuin produk yang bisa disukain sama orang gitu. Kadang-kadang gue belajar juga sama owner restoran ini. Kadang-kadang kalau kita mikirnya cuma pengen gimana caranya dapet makanannya udah enak. Ya. Kadang-kadang si ownernya itu otaknya Bisnis. lebih maju dari kita. Mereka mikir kayak kemarin gue bikin kuah bakso.
gue udah nemu nih, semua udah oke, wah ini enak banget ini dapat kuah bakso. Terus gue kira udah selesai bungkus gitu, enggak ternyata belum. Dia panggil ibu-ibu, mereka panggil ibu-ibu, teteh-teteh itu di Bandung suruh tes, terus disediain kayak berbagai macam saus sambal itu yang dari pasar, kecap juga macam-macam. Gue dari situ belajar, oh ternyata bener ya. Kuah bakso gua tuh bisa rusak gara-gara Kalau dicampurin sambel, salah pilih sambelnya, salah pilih kecap, bener. Iya. jadi beda banget. ternyata. Mungkin kalau kuahnya doang udah oke nih. Iya, tapi kan orang makan bakso nggak mungkin kuah. Makanya Yang pakai-pakein di gitu. Bandung tuh terkenal namanya misdasem. Jadi orang-orang tuh ibu-ibu khususnya ya kalau jajan bakso, kuahnya tuh pasti harus misdasem. Misdasem. Amis, lada, lada, asem. Dan mereka harus dicampur biar dicampur. Darmaji juga dahar makan hijinya. ya. Hardolin lu, dahar modal ulin. Jadi gue cobain tuh beneran. Si ibu-ibu tuh ngadi-ngadi nih dalam hati gue. Pas gue cobain, Jadi iya lo bener. Jadi berubah. Jadi kayak bau gitu, bau apa ya? Terus kalau misalnya kecapnya yang mengandung kedelai, bapaknya siapa? Mengandung. Turut lagi turut mengandung kan ada kalau diundang. Mengundang. Itu tau nggak? Grimis mengandung. Ini sebenarnya racun tadi nih. Tadi udah kecampur ya. Iya. Ada macam-macam. Jadi Apa ya? Kalau ada kedelainya terlalu tinggi, ternyata ke kuah bakso tuh kurang bagus. Jadi cocok dengan kecap-kecap Jawa Tengah yang gulanya gulanya lebih banyak. Gula Jawa. Ditipu soal tomat kecapnya. Ya. Kecele. Oh, kecele. Kecele ya. Gitu ternyata. Jadi Akhirnya dia apa itu? ya, Chef. akhirnya ya Ibu-ibu kan itu masuk disediain. Ngapain ibu? Ibu-ibu dikurung semuanya. Lu nggak suka campur. Usah pulang. Lu masuk kamar. Bahasa pulang. Gara-gara kamu disilakan. Marahin ibu-ibu. Puasa gagal gara-gara karyawan. Saya udah di-proof sama owner. Tapi kalau bakso bang, emang ibu-ibu kunci. Ibu-ibu. Nah, Ibu-ibu. bener. Teteh. Tapi akhirnya dengan kayak begitu, itulah ditentuin kecapnya harus ini. Wah, berarti saus nanti si sambalnya ownernya sini. udah tahu. Berarti yang disediain di Nanti di Oh, di meja auto keluar dia. orang. Ya. Iya. kecapnya ini, sambelnya yang harusnya begini, sausnya Begitu. ini. Gak boleh merek Nggak yang mungkin lain. kan ada orang datang customer bawa kecap sendiri kan nggak mungkin ya. Atau bawa saus. Ribet banget. Gue pernah loh ngeliat orang tapi bawa minuman sendiri tuh masih sering ke restoran. Kayak bawa minuman di tumbler. Tumbler. Iya. Masa bawa kecap sendiri? Ya kali. Lo coba nonton pesta pura mana ada orang bawa kecap sendiri? Kalau bawa minum sendiri masih Masih oke. iya mau bawa kecap sendiri, nggak Masih mungkin. aneh. Mungkin ada juga sih, Dit. Tapi Ada- jarang. ada sih, Gue ya. cuma bisa kecapnya kecap ini nih. Ada kan yang kayak gitu. Iya sih. Ya Terus- karena di tempat bakso kan beda ya, kecapnya sama yang Betul. yang Kan biasa ada dipakai. yang fanatik. Kalau kayak Sausnya harus ini. makanan gitu ya, Hmm. kita bikin sesuatu yang misalnya menurut kita bagus nih. Waktu dulu nih awal-awal, wah masih idealis kan. Idealis. Oh, enggak ini harusnya Wah. begini. Hmm. Tapi nggak laku ternyata dia. Iya betul. Tapi ternyata kita setelah ngecek juga di restoran ini gimana. Iya. Oh, ternyata konsumen tuh pengennya tuh ya udah cocok sama lidahnya mereka. Iya. Jadi misalnya kayak bikin spaghetti misalnya, spaghetti bolognese. Kan kalau aslinya rasanya nggak ada manisnya. Oh, oke. Tapi setelah di sini kalau Ya, dibikin nyesuaiin yang lidah ya. benar- Lidah Indonesia. Jadi agak-agak sedikit manis gitu. Kalau Kayak gitu-gitu sih. bikin menu buat usaha orang itu lebih gampang menu yang Indonesia apa yang menu luar sih? Menurut tuh kayak Western, Ya Terus Indonesia. Jepang atau ya, Chinese Jepang. gitu-gitu. Sama sih masing-masing tuh punya apa ya? Punya tantangan sendiri juga. Bikin masakan Indonesia harus gimana, bikin masakan Western harus gimana. Semua tuh benar-benar balik lagi ke bahan baku. Itu bahan baku tuh benar-benar Utama sih ya. Utama ya. Pas apalagi kalau Pendukung. misalnya masakan Western kita dapat bahan bakunya kurang bagus. Ya udah sosok rusak. aja. Gitu. Misalnya kayak jual steak, misalnya jual steak yang premium gitu ya, kita dapat bahan bakunya kurang bagus, dieksekusi mau digimanain juga Nggak nyampe. nggak Nggak dapet. nggak dapet. Kalau itu berarti lo
cari ini juga, cari bahan bakunya juga? Iya, Atau iya. oh sampai lo juga Iya. berarti kalau gitu ya? Gue nyariin bahan baku sampai ya supplier nggak harus satu kan, Iya. harus ada beberapa supplier kan untuk alternatif. pitching. Pokoknya biar gimana caranya itu makanan nyampe ke konsumen gitu aja. Iya, berarti ya? iya. Dan bisa diterima sama konsumen. Betul, betul. Oh gitu, berarti ribet juga ya? Maksudnya Ribet, ibaratnya malah Jadi- di kompleks. jadi konsultan Di tuh ya? restoran tuh kadang-kadang kan dulu sering gue iseng lah pengen buka restoran, salah. Buka restoran tuh nggak bisa iseng-iseng, nggak bisa iseng Iya. karena lu bayangin dari satu menu deh, Hmm. bikin bakwan Hmm. di resipi. Makanya satu menu kan. Satu menu Bakwan soalnya. bakwan Bisa bakwan. juga gratis satu, Iya bawang juga get one. sih. Iya. Kalau gratis satu Bakwan get one. get one. Nah, Jadi kan jadi lupa gue. Bikin bakwan. Oh, bakwan. Jadi lupa. Contoh bakwan nih. Bakwan. Nah, si bakwannya itu bikin resepnya kan, bikin Ya. standar resipinya. Breakdown tuh. Dari bakwan itu, isi bakwan, Ah. dari si bakwan tuh ada tepung, Ya. ada bawang merah, bawang putih, ada kol, ada wortel, ada udang air, mungkin, ada kasih udang. udang mungkin ya. Terus ada garam, dan hitungannya kan udah ke gram sampai ke miligram. Jadi untuk satu porsi misalnya pakai tepung terigunya berapa. Jadi itu baru satu. Baru satu menu tuh. Baru satu menu. Terus bayangin di dalam satu nasi goreng misalnya. Iya. Di dalam Ada satu nasi berapa goreng ingredients isinya itu? ada ya ingredientsnya kan banyak banget. Apalagi kalau misalnya kita bikin kayak nasi campur. Indonesia itu kan khas banget ya nasi campur. Iya. Itu adalah makanan orang Indonesia, menurut gue semuanya nasi campur. Jadi nasi campur bukan cuman punya Bali atau punya enggak, orang Indonesia tuh mostly makannya nasi campur. Dan nggak ada kaidah tertentu lu nasi campur tuh harus ini nggak ada. Betul. Baik lagi tergantung lu ada di mana, Iya. lu punya duit berapa, ya itu nasi campur atau Nasi nasi yang kita campur. makan pada Ada hari itu. nasi Makanya apa orang, aja banyak banyak. banget orang yang bilang masak Indonesia itu ribet. Padahal sebenarnya bukan ribet, tapi gaya orang Indonesia Betul. pada saat makan. Makanya pada saat masak tuh di dapur sampai Iya. sampai berjejer karena pada saat makan ada lauk ini itu Iya, iya, segala macam. Dan mainnya banyak di rempah-rempah juga kan. Main di rempah-rempah juga. Nah, Buat cuman nasi trennya campur. orang Indonesia cuman sekali masak aja, sekali Nasi masak goreng. pagi sampai malam gitu kan. Nah kalau di Western tuh cenderung lebih simple. Iya, sih. iya, iya. Karena secara bumbu juga dia nggak banyak ya. Betul. Nggak kayak Kalau kita Western. Iya, kita tuh Tapi kan sekarang udah berkembang ya. Maksudnya Indonesia, masakan Indonesia pun kalau udah tahu triknya lebih simpel juga karena kita bisa siapin bumbu dasarnya. bumbu dasar. Gitu. Masak-masak goreng. Goreng daging ayam, daging sapi, daging ikan. Tidak So, dapat Gua kadang-kadang tuh celana. Kayak sambat setan Capek. bambu deh. Bumbu dapur. capek banget gua. Tapi kalau di rumah gimana, Chef? Sekarang Iya. yang masak lu juga yang masak Apa atau bini lo? Apa bini siapa? atau ada Biasanya ART, gitu nggak sih? ART. Kalau chef tuh ada nggak sih di rumah? harus ada Harus gua lagi nih yang masak gitu. ada bukan tantangan, kayak ada keharusan lu harus masak gitu. Atau Iya. gengsi gitu. Mungkin anak lo apa? Oh, Masa masakan gua papa, juga? masakan papa maunya Iya. gitu. Bini gua dong yang masak gitu ibarat. Gua masak paling kalau yang tertentu aja, misalnya kalau lebaran gua masak. Oh, oke, Di hari-hari besar. Occasional aja berarti ya. Occasional. Terus waktu kemarin anak gua kecil pertama kali MPASI itu gua masak tiap hari. Oh, nyediain Jadi pasinya ya. MPASI-nya gitu. Terus ya udah selebihnya sih gua nggak masak ada mbak. Ada baik berarti. Atau kayak pas mbak lu makan, wow kurang. Iya, kurang. dinilai. Iya, lu dinilai juga masih mbak lo gitu. Mbak, Atau cari mbaknya yang lulusan hotel. masak apa tadi itu? Ah, pecut. Masak apa tadi? Itu kayak jurusan. Itu lebih ke gogon sih. Saya masak pagi tadi Pak jam 7. Waduh, masuk. bukan, itu masuk. Iya. Ih, memang gitu ternyata chef tuh juga nyerahin juga ke orang juga ya. Iya. Gua kira lu punya taste sendiri kan biasanya kan, waduh gua harus gua Ada rasa kesel nggak tiba-tiba? kok dia kurang Ada gini, sesuatu dia Harusnya gua kayak gitu. gini nih, rasanya harusnya kayak Enggak, gini. gua Biasa kalau aja. lagi makan, gua makan dimanapun gua nggak Jadi pernah ya? ngenilai. Maksudnya gua makan aja. Mana aja ya. Oh. Cuman kalau misalnya nggak enak gitu ya, ya udah. Tapi tetap gua habisin aja. Iya. Gua habisin makan, cuman udahlah ntar lain kali nggak usah ke situ lagi nggak enak. Oh, karena lo tahu neng enak gitu ya. Heeh. Karena Jadi emang nggak boleh, kata Nabi juga gitu kan. Nggak boleh bilang nggak enak. nggak Iya boleh. benar. Makan aja.
Soal ntar lu ternyata nggak cocok sama gue nih rasanya, ya udah nggak usah makan lagi. Nggak usah makan lagi. Kecuali Jangan Tapi makanannya- nggak usah berkomentar nih nggak enak. Etika, attitude ya. Iya betul. Kecuali makanannya basi. Basi, Nah, itu baru lu lu komplain itu. komplain boleh langsung. Gue lebih ke Kayak yang kita pesan ini sekarang nih. Nah ini basi. Iya. nih. Emang sengaja kita makan. gue sampai ke yang Keras makanya kan makannya basi soalnya. Besi. Waduh. nggak masuk sih, kurang Iya, masuk ya. iya, kurang gua kira busi tadi. Besi. Suka kopi hitam? Sama ini. Ini sebuah pertanyaan klasik kalau buat gua. Karena gua Lawan Seven ya, karena cerita gua klasik. Salah. Pertanyaan klasik. Dipijitin dah. Tet. Kayak di hotel klasik tuh. Nyambung langsung. Belum banget ya. Di atas bar lagi. Zaman dulu kan klasik. Iya. Muter-muter balik badan ya. Cepet banget kalau gini Adit bangsat. Kok ngerti sih? Ya, kan anjing. kadang-kadang pulang kantor Sampai kan lagu-lagunya cet tuh anjing banget sih. Enggak semua orang tuh langsung nyambung cet. Kenapa? Kebanyakan chef. Ini gue lagi nggak ngomongin cool kitchen ya, pastry. Ini hot kitchen. Kenapa kitchen. kebanyakan chef laki-laki? oh, Padahal perempuan juga perempuan kan yang biasanya tukang masak, ibu-ibu. Tapi kalau di industri, mau di Di hotel, hotel, mau di restoran. mana, pasti laki-laki yang ada di cowok-cowok. Ya, sebelum dijawab tapi ntar lu, gue tadi mau nanya kenapa cool kitchen apa? pastry. Hot kitchen itu maksudnya apa? Oh, kitchen, ya, correct me if I'm wrong nih. Kalau setahu gua, kitchen tuh ada dua, ada hot kitchen, ada cool kitchen. Cool Dingin. kitchen itu ya, yang bikin kue tuh, buat pastry, Cold. buat bakery, Cold, cold namanya. kitchen. Nggak ada Oh, masuk. Kebanyakan cewek tuh dit, Ya. Oke. Tuh Bikin cewek es krim, banyak, bikin bikin cake itu cewek. cake. Kalau hot tuh yang di dapur, weh, cepetan weh, ini orderan meja panas lah lo. gitu ya. Saya asam belum matang nih ya itu. Ya, sayur kemarin saya rasa. Ayo, Kok asam? Saya asam. Wah, keren banget sayurnya. awesome. Lanjut lagi boleh. Lanjut. Ya, Nah, itu. gimana? Lu kira-kira punya Oke. jawaban nggak tuh, Chef? Ini jangan menurut, klasik juga nih. menurut pendapat gue ya. Alisa Gembel nih. Anabel. Jadi sebetulnya di kitchen sih nggak ada masalah ya. Betul. Mau cewek. cowok, mau Betul. cewek, boleh Betul. kerja. Cuman Tapi mostly kita laki-laki, temuin karena pasti satu cowok. di dapur itu, Berat. apalagi yang di industri pekerjaannya itu cukup berat. Yes. Itu perlu Selain fisik perlu mental. mental Yang kuat. perlu mental yang kuat. Terus biasanya kan kalau perempuan tuh lebih bawa sisi perasaan. Ya. Oh. Sementara makanan itu kalau lu bikin makanan mood lu nggak bagus itu pasti Ya, output Berantakan makanan juga lu akan outputnya. agak nggak bagus Iya. gitu. Terus ke bawah nanti juga ya. komunikasi sama temen di Iya. dapur juga wah susah lu kalau misalnya kerja di dapur terus lu perasa Baper. gitu ya. Apalagi lagi maaf nih ya cewek ya, lagi datang bulan. Kan bisa moodnya berantakan tuh. Bisa Secara hormon lah. secara hormon ya. Bisa berantakan. Nah, tapi ini ada anomali nih. Jadi beberapa waktu lalu gue sempat ngajar lah di salah satu akademi pariwisata di Bandung. Jadi pada saat pandemi ini justru yang lebih tough itu yang cewek-cewek Cewek-cewek. katanya. Sekarang ini Oh gitu. dibanding yang cowok-cowok. Oh iya ya. Iya, katanya ya di dapur. Makanya sekarang emang dilihat gitu ya. Kalau misalnya lagi ada kompetisi apa, emang iya sih. Sekarang banyak banget Cewek-cewek gitu ya. cewek. Heeh. Iya. Mungkin ada sisi gengsi kalau sekarang cowok-cowok kali enggak juga ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Tapi katanya sih gue pernah lihat juga ada di acara TV juga katanya. Emang gue lihat sih memang alat dapur kan berat-berat ya. Ya. Kayak panci buat apa lo gede-gede tuh terus panas. Cewek itu belum tentu bisa ngangkat itu. Iya. Tapi kan ada timnya. Sama ke mental sih kalau Mental. Karena di Oh, mereka kitchen tuh tuh, ngomongnya, wah kacau banget itu. Ngomongnya, Wah, lu udah Oh gitu ya. Wah, tapi kalau sekarang tuh udah enteng lebih banget bacotnya. udah lebih apa ya? lebih Karena kan santai. kita udah dikasih guidance ya, ada kita nggak boleh ngasih verbal yang Kasar gitu. kasar itu nggak boleh sekarang. Wah, parah. Kena kita kalau dilaporin, Oh iya. kena. Oh, bisa Ibaratnya kalau SP dulu kan, itu ya kayak parah. dulu kalau sekarang kan jarang kalau ada hal-hal yang ngomong kasar di ya. Lu tau viralin, si laporin. Gordon kan, Gordon MC itu yang Hell's Kitchen, kayak gitu. Exact kayak Kayak gitu. gitu ya? Hampir semua kitchen. Kalau lagi rush hour ya. Iya. Wah, bacotnya. Ya kan kalau kita kan kalau di
gue belum pernah lihat di kitchen langsung kan. Biasanya kan ya kalau di kitchen langsung pasti kan Dan beneran panas kan, kompor nyala semua nih. Iya. Ditambah orderan misalnya udah berderet tuh. betul. Wah, Apalagi gila bulan itu puasa. pressure banget kan, pressure Kalau banget. butuh waktu kan. Tapi ada zaman dulu tuh kita diperlakukan seperti itu nggak tiba-tiba langsung tipes gitu Betul. sebulan, enggak. Ya udah, malah kita berusaha gimana caranya gue ngedeketin lagi. Karena nyari ilmu tuh zaman dulu kan Susah. Susah susah banget. benar. gitu ya. Iya sih. Medianya Kita tetap harus terbatas. ngedeketin sama eksekutif chef. Eksekutif Iya. Wah, nggak usah ketemu eksekutif chef. Gua ketemu sama chef gua aja. yang masih bawa-bawa lah, dan sous-chef gitu. Apalagi kayak orang luar negeri ya, kayak orang Prancis gitu kan, maksudnya jadi chef tuh kepala ya apa sih namanya bilang kalau ketua chef tuh apa? Eksekutif chef Eksekutif chef. paling tinggi. Iya, dia mereka tuh belum tentu apa namanya? Bagi tesnya tuh juga belum sama kayak kita kan gitu. Jadi kadang-kadang ayo ulang lagi, ini kayak kurang begini. Padahal masakan Indonesia. Iya. Kalau kita ibaratnya kita juga tahu gitu ya. Iya. rasanya. Iya. Tuh ada tamu lah gitu. Seru sih, maksudnya di dapur tuh dinamis banget ya, selalu berkembang, berkembang, dan bisnis makanan itu kan salah satu bisnis yang ya udah sampai kapanpun, sampai dunia kiamat pasti ada karena orang pasti butuh Langsung makan. makan gitu. Bisnis yang tidak pernah mati tuh. Bisnis Betul. makanan, pakaian, Kayak sandangan pangan papan lah pokoknya. karena kebutuhan primer. Nah, ini nih. Ini juga belum matang. Ayamnya enak nih. Ini kematangan. Enak ya ayam ya? Ini ayam semesta loh pada. Waduh. Masak nih dia Masak air. Beli apa lu? Sit? apa? Nah, ini masakan gue nih tadi. Di hot kitchen gue ya. Oh, hot kitchen. Bukan cold kitchen ya? Bukan. Di hot kitchen gue. Susah banget bukanya nih. Ada lagi nggak mau tanyain sama Chef Norman? Kayak kalau lu punya prediksi nggak? Kayak tahun depan apa nih bisnis Yang kuliner paling. Ya. yang kira-kira akan meranjai? Akan booming. Betul, dia bakal booming. Di apa ya? Kulineran lah. Kuliner Indonesia lah ya. Kalau di terutama. Indonesia, kayaknya kuliner Indonesia akan semakin, gue tuh seneng banget ya sekarang lihat skena restoran-restoran di Indonesia. Makanan Indonesia tuh sudah mulai berkembang Karena banget. banyak banget restoran yang jual makan Indonesia gitu. Nah, dan dari pemain-pemainnya nih, anak-anak muda yang apa ya, membawa menu Indonesia to the next level menurut gua. Iya. Sebenarnya kayak masakannya rawon, tapi rawonnya dibikin menjadi Rawon Kitchen. rawon dong, itu rawon. Rowan. Nah, ini dari Bahaya nih daerahnya nih, daerah Rawan. Hot kitchen gue. Wih, keren banget. Apa nih? Adit banget ini mah, pisang rebus. Merawon. Jangan menyerah. Itu apa? Oh, pisang. Apa nih? Itu tadi apa sih? Tadi apa? Terus melawan, Pak. Oh, wah. Sorry nih. Nah, nih. Ini Yulai. Oh, Uli. Boleh nih, chef, cobain nih. Kita Ya, cobain. ini Indonesia banget, ingredients Indonesia. You are next. Congli. Nah, nih. Kalau katanya Kacang, Obama, nasi goreng, sate. Kan Indonesia banget kan. Indonesia banget. Yang orang-orang luar. Aku malu. Mau kuli lo malu. Presiden yang asam lambung kan? Iya. Barak obat mah. Barack Obama. Jadi banyak sekarang restoran-restoran dengan menu Indonesia tapi konsepnya fine dining. Fine dining, Iya, benar. Jadi menunya Indonesia tapi dibikin jadi Ada tuh high end. salah satu restoran di Damawangsa tuh mahal banget ya. Bagus banget. Mana? Tapi makanannya Indonesia. Daila bukan Emma. Daila, Depannya P, depannya P, belakangnya N. Ada juga di Senayan. Oh. pulpen. Pantun. Pipen. Scotty Pipen. Punten. Pelataran. Oh, pelataran. Iya, men itu emang khusus makanan Indonesia. Gue main nyobain Daila. Daila enak. Oke. Di Bandung juga. Termasuk oke. Sama gue Apa Delaila? Daila. Oh, Daila. sama di Daila. Daila. Udah kenyang. Bali gue sempat ngerasain merah putih juga enak tuh, merah putih. Indonesia semua tuh menunya kan? Menunya Indonesia tapi fine dining. Iya. Sedap. Nah itu corporate executive chef-nya yang kemarin. Oh iya, Daniel Edward. Daniel. Itu teman
kemarin kita motoran bareng ya. Oh, Tadi gue udah kejawab belum sih? Tahun depan kira-kira apa? Yang Iya, booming. tahun depan yang booming kalau Yang untuk di booming, Indonesia sih makanan Indonesia akan semakin naik booming ya. ya? Akan semakin Berkembang booming, akan semakin berkembang, tapi tetap influence dari Korea masih Tetap ya Korea Korea, masih ya. ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena Ya. ke Korea, gue nggak tahu ya, bulgogi mah daging ya. Yang kayak Bulgogi acar, nasi. yang kayak acam tuh apa namanya? Ini Kimchi. kan kimchi. Kimchi. Iya, itu kenapa mereka orang sekarang Indonesia favorit ya? Termasuk anak-anak baru sekarang. karena rasanya tuh hampir similar ya sama orang-orang Indonesia suka gitu loh. Ada asam, asin, Kayak yang acar tajam, gitu tajam. ya. Sama kayak masakan-masakan Thailand kan orang Iya, Indonesia Thailand. akan Oh itu kalau Thailand lebih emang bisa diterima. Bener, kalau Thailand oke Gitu. lah gue masih ngerasa. Kalau Korea, kalau gue ya pribadi kurang masuk gue. Gue lebih masuk Korea gue daripada Thailand malah. Thailand iya. terlalu asam menurut gue. Asem. Iya, asam. Banding lo Korea sama Jepang, misalkan mana yang paling suka? Ya Jepang. 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 Iya, iya. Jepang lebih banyak Aman ya, family, lebih enak ya. aman. Nah, Jepang tuh dia lebih apa ya? Dibilang simple juga enggak, cuman dia tuh emang nonjolin bahan baku mereka yang benar-benar fresh. Oh, Kayak sashiminya gitu ya. Terus Hmm. kalau daging tuh mereka benar-benar Iya. cinta daging yang Iya. wah benar-benar Kualitasnya oke ya. kualitasnya oke banget sampai si sapinya itu ada ketahuan nih ada sertifikatnya, ada ini klannya dari mana. Jadi ketahuan tuh asal usulnya pada saat kita makan itu. gila. Saking Gitu, menghargai gitu. si Saking daging iya. itu ya. Iya. Mantap. Tapi kalau berarti ini udah lu mengelola atau mengkonsultani 4 resto berarti nih. Saat Saat ini. ini. Saat ini. Itu udah akan nambah lagi atau kayak enggak gue 4 aja deh kayak gitu. Kalau nambah lagi kayaknya nunggu ada salah satu yang udahan. udah selesai baru Kontraknya. karena kalau terlalu banyak juga Pusing. pusing Pusing juga. Udah gitu beda-beda lagi. Beda-beda. Oh ini beda-beda tapi ya? Beda-beda. Jenis restorannya beda-beda ya. Jenisnya. Jenisnya beda-beda. Hmm. Gile. Tapi Jadi mungkin buat- konsultan tuh gampang-gampang susah ya. Susah sih. Gampang susah. Gak ada ya? Gak ada Gak masa gampangnya. ngomong gampang dia bilang susah. Gak ada gampang susah. Orang dia bilang susah. Dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Iya. Bener-bener kalau misalnya kayak arsitek sih sebetulnya ya. Iya. Maksudnya lu mau yang kita kerjain tuh mau yang mana aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerjain banyak juga yang kita kerjain tuh bener-bener satu paket. Gue Iya. pengen tahu beres. Kasarnya lo nyariin baratnya batako. Iya, Sampai sampai bawah ya, tengahnya sampai gitu. iya. Set Gitu. hal kecil, Tadi pinggiran kayak juga ya, milik sendoknya juga kayak gimana Iya, nanti ya kayak bener, gitu kan. bener. Piringnya ukurannya. Sampai milihin piringnya, sampai ke equipment Apa itu segitu yang ya? cocok untuk masakan. Iya, Gila. iya sampai segitunya piringnya. Jadi kita tentuin menu, habis tentuin menu baru kita sesuai ini alat yang di dapur yang akan kita butuhkan itu apa aja. Jadi nggak beli alat yang tiba-tiba beli terus nggak dipakai karena sayang kan. nggak ada produk yang kita Nggak bikin cocok, dengan nggak menggunakan cocok. Sampai nyariin tuyulnya. Enggak. Restoran yang pakai tuyul katanya gitu ya. Kayak gue nanti di komplek gue, dekat komplek gue di Bekasi. Ih itu nasi uduk kuntilanak, kok nasi uduk kuntilanak. Terus kalau makan di rumah Gak enak. Jadi Bilang makan di rumah kan udah kagak Iya, anget. nggak fresh. Iya, nggak fresh. Makan dibungkus kan Iya. beda sama makan di Iya. tempat, Pak. Ih itu kok warteg. Makanya kalau warteg makan itu harus pakai di tempat. iler tuyul katanya. Iya bener yang ada yang ini. Tuyul dan Bayul. Ada lagi yang pengen nanyain sama Chef Norman. Chef Norman. Ya, Mau masukin gampang kita ya kemana? Gue udah tahu nih mau ngaco nih nanti. Enggak. Kalau umpamanya nih teman-teman kita pengen tahu, Tetanggawati. iya Tanggawati pengen ke tempatnya Chef Norman atau Instagramnya. Ya. Kalau ada pengen buka usaha juga Ya, gimana? mau ngobrol-ngobrol soal Ngobrol soal itu. Jadi ada konsultani. di Instagram saya. Hey. Repotin editor. Kerepotin editor. Tadi kita tayangnya, kita kasih juga password Instagramnya ya. Iya. Foto-foto masa Passwordnya. kecil Chef Norman. Ini dia. Foto-foto masa kecil. Tadi waktu lagi di D1 nih. Waktu dia kuliah di Bandung. Nah ini yang waktu di Sukabumi nih, sama Desi Natasari ya.
Desi Anwar. Aja sama-sama old school. Anwar mah anak warung dong. Kayaknya kalau Chef Norman lebih ke angkatan Happy Salma nih. Bisa sama cuy. Iya kan? Iya. Desi Anwar kayak lebih senior. Nah ini deket situ gunung nih lagi itu ya. Apain deh situ gunung? Ada Sukabumi. Di situ Ada. gunung Ada, sih, ada ada di benar-benar. Situ gunung. Iya. Tapi jadi kita terbuka. Betul. Ternyata pekerjaan seorang chef yang kita lihat, ini lama banget sih masak. Iya, Ternyata nggak gitu, nggak segampang itu. Enggak segampang itu. Makanya pantesan ada waiters yang pernah bilang, kayak gue lagi pesan makanan tuh, Pak maaf ya 10 menit ya. Pak maaf ya 15 menit. Ternyata Emang ada proses. Ada Proses, estimasi. ya. Terus Estimasinya. gue tuh suka nemuin Duit. jadinya tuh kayak pencari iya, kayak pencari bakat. Diinjek begitu. Kayak pencari bakat. Jadi kalau misalnya lagi Datang ke kemana restoran. gitu datang, terus kan nanti rekrutmen tuh nanti kelihatan tuh mana orang yang wah ini kayaknya dia ada Bisa nih. ada talenta khusus nih, Jago. dia dikasih instruksi tuh ada yang sampai nyatet gitu, gue appreciate banget. Dan sebenarnya kan kita gue tuh nggak pelit kalau ditanyain Ya. apa-apa tuh gue pasti Sharing. pasti sharing sama mereka. Jadi banyak banget nih buat teman-teman ya, apalagi yang maksudnya di bawah kita, jadi nggak usah segan-segan. Terus kalau lagi diajarin tuh jangan males. Ya. Justru lu harus ambil sisi positifnya, Ya. jadi nambah ilmu. Jadi kalau diajarin ditambahin kerjaan sama Dan ngeluh. chef, jangan ngeluh. Kalau kadang-kadang kan suka ditambahin, lu kerjain ini ya, Iya. paperwork ini, ntar dikasih tahu, lu ngerjainnya gini, lu inventory harus apa segala macam. Kadang-kadang yang males tuh ngerjain kayak begituan, maunya ya udah masak aja. Padahal nanti Itu akan ada suatu itu saat akan ada suatu gunanya. saat pasti Kepake. kepake banget. Gitu. Ibaratnya lo bisa nguasain semuanya lah. Iya, dan Betul, itu jadi pada saat pindah ke restoran lain itu bisa jadi bargain. Iya, jadi, dari gua gitu. bisa. Gue ngerti loh Gua inventory, gue ngerti ini loh. gue ngerti food costing dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh, jadi Tetaplah haus ya. Jadinya. Kenapa? Tetaplah haus. Hasil ilmu. iya, Iya. Tetap harus Harus belajar. berasa botol lu kosong, harus diisi terus. harus diisi Itu berarti terus. kepake juga berarti. Kalau bisa menguasai semuanya, kalau lo mau buka usaha Betul. Bener Jadi banget. kepake, jadi lu paham. kepake. Dan dari situ lu pasti akan sangat menghargai penggunaan bahan baku. Oh, Jadi ngerti. kadang-kadang nih yang buka restoran nih suka kecele, lihat. Jadi yang nggak Tadi tahu tuh nih, kacang kedelai itu tadi. Kedelai. Cuman mereka tuh cuman lihat omset, tapi mereka nggak lihat pengeluaran Ya. food waste. Ya, food waste. Wah ini omsetnya bagus, tapi food Waste-nya cost-nya gede. nggak gede. Jadi buat apa gitu loh? Oh, itu ngaruh juga tuh, Percuma. ngaruh. Jadi ketika apalagi kalau chefnya yang pinter, itu selain neken food waste-nya itu memanfaatkan bahan-bahan kalau bisa jadi bener-bener Ya. minim sekali. Jangan Maksudnya kalau ada bisa yang dipakai kebuang. semua, dipakai semua. Jangan sampai ada yang kebuang. Nah, Kita itu mubazir ya. Bisa lo habis motong-motong apa nih? Yang harusnya itu dibuang enggak? Bisa jadi apa nih? Iya. Bikin menu apa? Iya, Akhirnya gitu. bikin lagi ya. Itu makanya butuh kreativitas juga. Itu butuh kreativitas. Nah kadang-kadang nggak dari kita juga sebagai konsultan nggak harus gitu. Karena popcorn. Mana ada Adit Boy pisang rebus, kacang rebus dia mau udah. Dua itu ridersnya. Kacang rebus, pisang rebus. Makanya kalau Ini beda nih Yulai. Yulai. Yang dua nih harus nih wajib dia. Mandatori. Tumben nih ada pisang rebus pakai kelapa ya? Enak. Berapa kepala susah. Jadi berarti kalau Tanggawati mau mungkin ada niat bisnis Ya. resto gitu kan, mau nanya-nanya Ke warung. konsultan Ke warung. bisa ke Iya, Chef Norman bisa. bisa. Ini nih, Instagramnya ada di sini. Ada. Tapi lo masih ngajar nggak sih, Chef? Masih. Masih ngajar. Kita dengar ngajar di Ulisa ya? Di mobil. Enggak persemija, Kan nyambung. persemija. Di Juliana Jaya. Nah, di mana jaya. Jadi masak jarum sama masak benak. Nanti kalau nggak ini lagi masukin lagi gua gitu. Enggak, Enggak masuk gitu. Udah di blok udah selamanya. Kok udahan? Nanya lagi dong. Ini masih banyak kacang. Ntar makan di situ. Makan di situ. Bisa makan di Ntar situ. bawa ke rumah aja, bawa ke rumah. Bawa ke rumah, nggak apa-apa.